Hey, Minasama, konnichiwa. Kalau kita bicara soal kemajuan teknologi, kita tidak dapat memungkiri ya bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju. Wow, keunggulan industri manufaktur Jepang juga kita dapat lihat dari banyaknya produk otomotif Jepang di Indonesia. Salah satunya adalah Toyota. Dengan kualitas produk dan pelayanan konsumen yang baik, Toyota menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Tapi tahukah kamu, kalau ternyata di balik keberhasilannya Toyota, terdapat suatu filosofi yang mendasari proses produksinya. Toyota menggunakan etos Kaizen dalam berbagai aspek perusahaan termasuk dalam proses produksinya. Kaizen sebenarnya merupakan konsep yang mudah dipahami ya, namun Kaizen memiliki makna dan filosofi yang mendalam dan berdampak besar. Wow, lantas Kaizen itu apa ya? PDCA juga, maksudnya apa ya? Seperti apa ya Kaizen dan PDCA dalam Toyota? Nah, dalam video kali ini, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Kaizen dan PDCA dalam Toyota. Yuk, langsung aja kita simak pembahasannya. Sebelumnya, mari kita telaah Kaizen dari kanjinya. Kaizen tersusun dari kanji Kai, yang bermakna memperbaharui, memperbaiki, perubahan, dan kanji Zen yang bermakna baik atau kebaikan. Keduanya Kaizen dapat diartikan dengan perbaikan yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Kaizen menyeratkan bahwa kehidupan manusia harus berfokus pada upaya perbaikan terus-menerus. Kaizen mendorong manusia agar memiliki pola pikir untuk berusaha lebih baik dari sebelumnya. Dalam Kaizen, perbaikan yang dimaksud adalah perbaikan sedikit demi sedikit dalam segala aspek aktivitas. Melalui Kaizen, kita dapat mencari tahu di mana waktu dan energi yang terbuang, menemukan langkah kecil yang bisa dilakukan, serta meninjau mana yang sudah baik dan mana yang harus diperbaiki. Konsep ini dapat dikatakan sudah mengakar kuat dalam kegiatan produksi perusahaan Jepang. Hal ini karena perusahaan dapat lebih berkembang dan mencapai hasil maksimal dengan Kaizen. Tapi sejarah Kaizen itu bagaimana ya? Jadi, sejarah Kaizen bermula dari Perang Dunia Kedua yang terjadi sekitar tahun 1940 sampai dengan 1945. Edward Deming, seorang insinyur dan ahli statistik Amerika, mencoba mengubah pabrik mobil menjadi pabrik tangki dalam waktu yang singkat dengan sumber daya yang minimal. Deming dengan rekan-rekannya meminta pekerja untuk menemukan cara-cara kecil dalam meningkatkan proses produksi pabrik. Dan sedikit demi sedikit, para pekerja pun menemukan cara-cara baru dan terus memperbaiki produksi meski dalam lingkup yang kecil. Deming menemukan bahwa perubahan kecil pun memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas produk. Setelah Perang Dunia Kedua, pada tahun 1947, Deming pergi ke Jepang yang sedang membangun kembali industri negaranya yang hancur akibat perang. Dari ilmu yang diberikan oleh Deming, orang Jepang yang mengetahui efektivitas metode tersebut pun mulai menerapkan prinsip Deming. Salah satunya Taiichi Ohno, seorang pengusaha dan insinyur, menjadi tokoh Jepang pertama yang mencoba menerapkan dan mengembangkan temuan Deming tersebut. Ohno menggagas Toyota Production System atau TPS untuk mengurangi pemborosan dan memaksimalkan efisiensi melalui perbaikan berkesinambungan. Istilah Kaizen mulai digunakan di dalam perusahaan pada 1950-an dan 1960-an sebagai pengembangan dari TPS. Gagasan ini memicu peningkatan kualitas produk dan proses operasional, mengembangkan kualitas pekerja, hingga mendatangkan profit besar bagi Toyota. Kedepannya, Kaizen mulai dipraktikkan di perusahaan-perusahaan lain yang terinspirasi dari keberhasilan Toyota. Sejak saat itulah, prinsip Kaizen mulai menjadi populer dan berbagai belahan dunia mulai menerapkannya. Bentuk Kaizen PDCA.
bagaimanakah itu? Toyota Production System atau TPS sebagai Kaizen memiliki banyak interpretasi dan implementasi. Salah satunya yang menjadi bagian integral TPS adalah siklus PDCA. Seperti Kaizen, siklus PDCA juga berawal dari pengajaran Edward Deming di Jepang tahun 1950 soal efisiensi dan efektivitas kerja. Interpretasi orang-orang Jepang di Toyota terhadap pengajaran tersebut pada tahun 1950 dan 1951 mengarah kepada lahirnya siklus PDCA. Siklus PDCA menjadi salah satu cara untuk memecahkan masalah berbasis Kaizen dari permasalahan yang ada. PDCA sendiri merupakan akronim dari Plan, Do, Check, and Action. Plan berarti menetapkan tujuan dan proses yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan berfokus pada hasil yang ditargetkan. Langkah plan dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan diskusi untuk memastikan akar penyebab masalahnya apa. Do adalah kegiatan melaksanakan atau mengeksekusi proses yang sudah direncanakan dalam plan. Check adalah analisis evaluasi dari apa yang sudah dilakukan dari proses do. Data yang diperoleh akan dibandingkan dengan apa yang ditargetkan untuk melihat efektivitas sebenarnya dari proses do. Dan terakhir ada action atau adjust. Bukan hanya menerapkan atau menstandarisasikan cara penyelesaian masalah yang efektif, namun juga mencatat dan menghindari kekurangan yang muncul dari tahap-tahap sebelumnya. Dari penerapan proses action, tentunya akan ada perubahan pada rangkaian proses produksi, sehingga tidak menutup kemungkinan jika masalah baru pun bisa terdeteksi. Sehingga dari proses action bisa memulai siklus PDCA yang berikutnya. Maka dari itu, action juga dapat dijadikan sebagai saran untuk menyelesaikan masalah yang akan ditangani pada siklus PDCA berikutnya. Lalu bagaimanakah penerapan Kaizen PDCA dalam Toyota? Kita bisa melihat dari perakitan pintu mobil part 1. Penerapan Kaizen dalam Toyota dapat dilihat dari proses perakitan pintu mobil di pabrik Takaoka pada tahun 2013. Dalam proses perakitan pintu mobil, suku cadang yang diperlukan akan diangkut ke area perakitan dan tombol ditekan untuk menunjukkan jika suku cadangnya siap untuk dirakit. Namun, petugas perakitan melihat adanya selisih 1 detik antara tombol yang ditekan dan lampu yang menyala. Mereka pun melaporkan hal tersebut kepada supervisor bahwa keterlambatan nyala lampu merupakan buang-buang waktu, dan mereka berusaha untuk menghilangkan jangka waktu 1 detik tersebut. Setelah mengecek lebih lanjut, supervisor pun menyimpulkan bahwa dengan mengubah posisi sensor, selisih waktu akan berkurang. Sesudah memastikan keamanannya, supervisor meminta petugas maintenance untuk memindahkan sensor. Dia juga membuat perubahan pada catatan akan apa yang perlu diperbaiki pada daftar spesifikasi proses sehingga mengubah standar operasi. Hal ini mengurangi biaya produksi sebesar 140.000 yen per tahun. Proses tersebut tentunya memakai siklus PDCA dalam menyelesaikan masalah akan terlambatnya nyala lampu. Proses plan dilakukan dengan menentukan apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi selisih 1 detik antara tombol yang ditekan dan lampu yang menyala, yakni dengan mengubah posisi sensor. Proses do dilakukan dengan memindahkan posisi sensor setelah memastikan tidak adanya masalah keselamatan yang ditimbulkan. Proses check adalah dengan melihat dampak yang ditimbulkan dan membandingkan biaya yang keluar dengan keuntungan yang diterima. Dengan berkurangnya biaya produksi sebesar 140.000 yen per tahun dan tidak adanya masalah keselamatan, maka solusi untuk masalah selisih nyala lampu ini dapat dikatakan efektif dan berhasil. Untuk itulah dilakukan action dengan mencatat efektivitas solusi dengan mengubah daftar spesifikasi proses dan mengubah standar operasi. Selanjutnya, ada perakitan pintu mobil part 2 atau part kedua. Sementara perbaikan proses perakitan pintu mobil ini dilakukan, pabrik Takaoka sedang bersiap untuk meluncurkan varian mobil baru. Artinya, volume produksi mau tidak mau akan meningkat dan membuat perusahaan harus mengurangi jangka waktu perakitan. Maka,
Kali ini, Toyota perlu mengurangi waktu perakitan sekaligus meningkatkan fleksibilitas gerak pekerja dalam perakitan. Target ini kemudian diinformasikan kepada semua kepala bagian. Tapi sayangnya, supervisor sendiri mengaku mereka tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mencapai target tersebut. Mereka akhirnya perlu berbicara dengan petugas maintenance. Dari diskusi yang telah dijalankan, dapat diketahui bahwa setelah menempatkan suku cadang di area perakitan, petugas perakitan harus berjalan beberapa langkah untuk menekan tombol. Hal ini dilihat sebagai sesuatu yang tidak efisien. Supervisor pun menganggap bahwa proses tersebut akan jauh lebih efisien apabila tombol dipindahkan di dekat area penyimpanan suku cadang agar lebih mudah dijangkau. Namun, petugas maintenance menegaskan bahwa pemindahan posisi tombol membutuhkan biaya pemasangan kabel listrik. Teknisi pun lalu menyampaikan bahwa biaya tersebut dapat dikurangi secara signifikan apabila tombol dan saklar dihubungkan lewat langit-langit. Setelah pertimbangan semua pihak, saran tersebut kemudian diterapkan. Hasilnya, waktu perakitan dapat dipersingkat, bahkan biaya produksi berkurang sebanyak 290.000 yen per tahun setelah menghabiskan 30.000 yen. Dari sini, kita dapat melihat bagaimana proses PDCA dapat berulang kembali dari proses PDCA sebelumnya, sekaligus menghasilkan siklus PDCA yang baru. Action yang dilakukan pada proses sebelumnya telah mengubah pacu produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, volume produksi menjadi meningkat, membuat perusahaan harus mengurangi jangka waktu perakitan agar tidak tercipta adanya kemacetan di tahap produksi. Untuk itulah, diperlukan plan untuk mengurangi waktu perakitan dan meningkatkan fleksibilitas gerak pekerja. Plan dibuat untuk tercapainya dua target tersebut dan dilakukan dengan segala pertimbangan dari beberapa pihak, seperti maintenance juga teknisi pabrik. Proses do dilakukan dengan memindahkan posisi tombol ke area dekat penyimpanan suku cadang dengan kabel yang digantung melewati langit-langit. Setelah itu, dilakukanlah proses cek dengan membandingkan pengeluaran dan keuntungan yang dihasilkan dari solusi yang diterapkan. Pengeluaran untuk efisiensi produksi mencapai 30.000 yen, namun biaya produksi berkurang sebanyak 290.000 yen per tahun, sehingga terdapat surplus 260.000 yen. Dengan adanya surplus dan fleksibilitas gerak pekerja yang meningkat, maka solusi yang diterapkan cukup efektif untuk mencapai target mengurangi waktu dan meningkatkan fleksibilitas gerak pekerja. Kedepannya akan ada proses action yang akan melahirkan siklus PDCA yang baru. Dengan demikian, kualitas dan efisiensi sedikit demi sedikit akan semakin baik, sehingga esensi dari Kaizen sebagai perbaikan secara terus-menerus akan tercapai. Sebagai kesimpulannya, sebagai implementasi dari Kaizen, siklus PDCA sejatinya merupakan cara untuk terus-menerus untuk memperbaiki permasalahan yang ada melalui teknik yang terstruktur. Bahkan, dari apa yang sudah diperbaiki, kita juga bisa mencari celah baru untuk menemukan apa yang dapat diperbaiki lagi. Sehingga, lama-kelamaan, segala aktivitas yang dilakukan dapat menjadi lebih efisien dan efektif lagi dengan siklus PDCA yang terus berulang. Tidak melulu dalam konteks perusahaan, kita juga tentunya bisa menerapkan siklus PDCA dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mencoba untuk memperbaiki kebiasaan buruk dalam diri, kita bisa melakukan PDCA untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Dari situlah, kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik, produktif, dan konsisten. Karena sejatinya, esensi dari Kaizen yang universal turut diamalkan dalam melakukan PDCA, yakni menerapkan perbaikan terus-menerus yang bisa diterapkan dalam segala sendi kehidupan. Sekian pembahasan mengenai Kaizen PDCA dalam Toyota dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dalam video ini bisa menjadi manfaat bagi semuanya ya. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video kami. Mite kurete, arigatou gozaimashita.